namaku Minda. Kali ini kita akan belajar tentang bagian-bagian tumbuhan. Bagaimana kalian sudah siap untuk belajar bersama Minda di sini? Bagian-bagian tumbuhan terdiri dari akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Setelah ini kita akan mempelajari masing-masing bagian tumbuhan, baik itu bagian-bagiannya dan fungsinya. Sekarang kita mulai dari akar ya. Pada bagian akar, kita akan membahas tentang bagian-bagian akar, jenis akar, dan fungsi akar. Bagian-bagian akar terdiri dari tudung akar, berkas pengangkut, dan rambut akar. Tudung akar disebut juga kaliptra. Fungsi dari tudung akar adalah untuk melindungi ujung akar sewaktu menembus tanah. Fungsi dari berkas pengangkut sebagai saluran utama transportasi zat-zat hara yang diperlukan dalam proses vital tumbuhan. Rambut akar berfungsi untuk menyerap air dan unsur hara pada tanah yang dibutuhkan untuk proses fotosintesis pada tumbuhan. Ada dua jenis akar, yaitu akar serabut dan akar tunggang. Akar serabut memiliki bentuk berserabut yang tumbuh pada pangkal batang. Panjang dan ketebalan akar serabut sama. Contoh tumbuhan berakar serabut ada jagung, padi, dan rumput. Akar tunggang merupakan kelanjutan dari batang. Bagian-bagian akar lainnya merupakan cabang dari akar tunggang. Contoh tumbuhan berakar tunggang yaitu pohon durian, mangga, dan rambutan. Fungsi akar bagi tumbuhan yaitu menunjang berdirinya tumbuhan, menyerap air dan garam mineral dari dalam tanah, sebagai penyimpan cadangan makanan seperti pada singkong, bengkuang, wortel, dan lain-lain. Akar juga berfungsi sebagai akar adventif atau akar modifikasi, yaitu akar yang tumbuh tidak pada tempatnya dan memiliki fungsi khusus. Contohnya, akar napas atau akar tunjang untuk fotosintesis dan menyerap air pada pohon bakau. Akar gantung untuk menempel pada inangnya biasanya terdapat pada tumbuhan epifit, yaitu contohnya pohon beringin. Akar papan atau banir untuk menopang tumbuhan, contohnya pada lada dan sirih. Akar penghisap untuk menghisap sari makanan pada inangnya, contohnya pada benalu dan tali putri. Pada batang, kita akan membahas tentang bagian-bagian batang, lingkaran tahun, jenis batang, dan fungsi batang. Bagian batang terdiri dari empulur, xilem, kambium, phloem, dan epidermis. Xilem berfungsi mengangkut air dan mineral dari batang ke daun. Phloem berfungsi mengangkut hasil fotosintesis ke seluruh tubuh. Kambium berfungsi mengendalikan masuk dan keluarnya air dan mencegah serangan hama. Selain itu, kambium jika ke dalam membentuk kayu dan keluar membentuk kulit. Empulur berfungsi melangsungkan pengangkutan makanan ke arah radial. Epidermis atau kulit berfungsi melindungi agar batang tidak kekurangan air terlalu banyak. Angka pada penampang batang pohon disebut juga lingkaran tahun. Kita dapat mengetahui umur suatu pohon melalui lingkaran tahun yang tampak pada penampang batang pohon. Jenis-jenis batang tumbuhan adalah batang berkayu, memiliki tekstur keras, memiliki kambium, dapat bertambah besar kayunya, dapat dimanfaatkan untuk membuat perabot rumah tangga atau furniture.
Contohnya pada kayu jati, mahoni, albasia, dan trembesi. Kedua, batang basah memiliki tekstur lunak, berair, pendek, dan dapat dimanfaatkan untuk bahan makanan. Contohnya, pohon pisang, bayam, dan pacar air. Yang terakhir adalah batang rumput. Memiliki tekstur tidak berkayu, berruas-ruas, dan berongga. Contohnya pada rumput, gelagah, jagung, dan tebu. Fungsi batang tumbuhan yaitu menunjang tumbuhnya daun, bunga, dan buah, pengangkut air dan garam mineral ke daun, penyimpan cadangan makanan, contohnya pada asparagus, tebu, dan sagu. Pada materi daun, kita akan mempelajari tentang bagian-bagian daun, jenis daun, fungsi daun, dan fotosintesis. Bagian daun terdiri dari tangkai daun, pelepah daun, tulang daun, dan helai daun. Jenis-jenis daun dapat dibedakan berdasarkan tulang daunnya dan jumlah daun yang menempel pada tulang daun. Berdasarkan tulang daunnya, daun dibedakan menjadi daun melengkung, daun mencari, daun menyirip, dan daun sejajar. Daun melengkung terdapat pada daun bayam dan daun gandum. Pada daun menjari, kita sering melihat pada daun singkong dan daun pepaya. Tulang daun menyirip, seperti pada tulang ikan, terdapat pada daun mangga, daun alpukat, dan daun durian. Sedangkan pada daun sejajar terdapat pada daun padi, daun jagung, dan daun pada rumput-rumputan. Berdasarkan jumlah daun yang menempel pada tulang daun, daun dibedakan menjadi dua, yaitu daun tunggal dan daun majemuk. Daun tunggal memiliki satu helai daun pada setiap tangkainya. Contohnya pada daun nangka, jambu, pepaya, sirih, dan lain-lain. Daun majemuk memiliki beberapa helai. Daun majemuk memiliki beberapa helai daun pada setiap tangkainya. Contohnya pada daun putri malu, daun lamtoro, daun tomat, daun jeruk, dan lain-lain. Pada daun terjadi proses fotosintesis. Fotosintesis terjadi pada saat klorofil atau zat hijau daun yang merupakan bagian dari tumbuhan yang berfungsi menyerap energi cahaya dari matahari. Energi ini digunakan untuk mengubah karbon dioksida, air, dan zat hara untuk menjadi zat gula atau glukosa dan oksigen. Glukosa merupakan makanan bagi tumbuhan, sedangkan oksigen akan dilepaskan di lingkungan dan kita hirup. Fungsi daun adalah tempat terjadinya fotosintesis, yaitu terutama pada jaringan parenkim palisade. Sebagai organ pernafasan melalui stomata yang berfungsi sebagai organ respirasi. Tempat terjadinya transpirasi yaitu penguapan air melalui daun. Tempat terjadinya gutasi yaitu penetesan air melalui lubang hidatoda di ujung daun. Sebagai bahan makanan misalnya pada bayam, daun sawi, daun selada, dan lain-lain. Bunga yang sangat berwarna-warni akan kita bahas menjadi dua bagian, yaitu bagian-bagian bunga dan fungsi bunga. Bagian bunga terdiri dari tangkai bunga, kelopak bunga, bakal biji, mahkota bunga, benang sari, dan putik. Bunga yang memiliki semua bagian disebut bunga lengkap. Apabila bunga tidak memiliki salah satu bagian tersebut, berarti disebut bunga tidak lengkap. Tangkai bunga berfungsi menghubungkan bunga dengan batang. Kelopak bunga berfungsi membungkus mahkota bunga ketika bunga masih kuncup. Bakal biji berfungsi sebagai tempat terjadinya pembentukan biji matang. Bakal biji inilah yang nantinya akan menjadi buah. Mahkota bunga merupakan bagian bunga yang berwarna-warni dan disebut juga perhiasan bunga. Mahkota bunga ini dapat menarik perhatian serangga dan hewan lainnya untuk membantu dalam penyerbukan.
Benang sari merupakan alat kelamin jantan pada tumbuhan. Bunga yang hanya memiliki benang sari disebut bunga jantan. Putik merupakan alat kelamin betina pada tumbuhan. Bunga yang hanya memiliki putik disebut bunga betina. Bunga yang memiliki benang sari dan putik disebut bunga sempurna atau hermafrodit. Contoh bunga sempurna antara lain bunga tulip dan bunga sepatu. Sedangkan contoh bunga tidak sempurna yaitu bunga salak dan bunga pepaya. Fungsi bunga adalah sebagai alat perkembangbiakan generatif atau secara tidak kawin. Mahkota bunga yang indah dan berwarna-warni dapat membantu dalam penyerbukan, menghasilkan biji sebagai bakal buah. Teman-teman, kita sudah menginjak pada bagian-bagian buah, jenis buah, dan fungsi buah. Coba pilih salah satu ya. Kalian lihat pada bagian-bagian buah alpukat. Ada kulit buah, daging buah, dan biji. Kulit buah merupakan bagian buah paling luar yang berfungsi melindungi buah. Daging buah adalah bagian buah yang dapat kita makan loh. Biji merupakan bagian buah yang biasanya terdapat pada bagian tengah buah. Buah dapat dibedakan berdasarkan rasa, warna, bentuk, dan jumlah biji. Berdasarkan rasanya, buah dapat dibedakan menjadi rasa manis, masam, dan lain-lain. Rasa manis dicontohkan pada semangka, apel, dan ceri. Sedangkan rasa masam bisa kita contohkan pada buah murbei, jeruk, dan stroberi. Berdasarkan warnanya, buah dapat dibedakan menjadi beberapa warna. Buah stroberi berwarna merah, buah semangka berwarna hijau, pada anggur berwarna ungu, pada jeruk berwarna orange, dan pada pir berwarna kuning. Berdasarkan bentuknya, buah ada yang berbentuk lonjong pada pepaya, berbentuk bulat besar pada kelapa, berbentuk bulat kecil pada jeruk. Berdasarkan jumlah bijinya, buah dibedakan menjadi berbiji satu dan berbiji banyak. Berbiji satu contohnya pada buah plum, buah mangga, dan buah alpukat. Sedangkan berbiji banyak contohnya pada melon, markisa, dan masih banyak lainnya. Fungsi buah antara lain 1. Sebagai cadangan makanan bagi tumbuhan, 2. Tempat adanya biji, 3. Sumber vitamin dan mineral bagi manusia. Selain itu, dengan warna kulit buah yang beraneka ragam, dapat menarik organisme lain untuk membantu penyebaran biji. Bagian tumbuhan yang akan kita bahas kali ini adalah biji. Biji terdiri dari bagian-bagian biji, jenis biji, dan fungsi biji. Bagian biji terdiri dari kulit biji, endosperma, dan lembaga. Kulit biji atau disebut testa merupakan kulit pelindung. Lembaga atau kotiledon berfungsi menyimpan cadangan makanan dalam bentuk pati atau protein. Lembaga inilah yang nantinya akan muncul sebagai benih daun. Endosperma berfungsi sebagai nutrisi bagi embrio tumbuhan agar tumbuh dan berkembang dengan baik. Jenis-jenis biji dibedakan menjadi dua berdasarkan keping dan berdasarkan ada tidaknya daging buah. Klik aku ya. Berdasarkan jumlah kepingnya, biji dibedakan menjadi dua, berkeping satu atau monokotil dan berkeping dua atau dikotil. Biji berkeping satu contohnya pada jagung dan padi. Biji berkeping dua contohnya pada biji mangga dan anggur. Berdasarkan ada tidaknya daging buah, biji dibagi menjadi dua, yaitu biji terbuka. Biji yang tidak dibungkus oleh daging buah, contohnya pada melinjo dan pinus. Sedangkan biji tertutup adalah biji yang dibungkus oleh daging buah, contohnya pada jeruk, melon, dan buah plum.
Demikian tadi adalah pembahasan kita terkait dengan bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya. Nah, terima kasih ya teman-teman, kalian sudah belajar bersama dengan Minda. Semoga ilmu yang kalian miliki saat ini bermanfaat bagi kalian dan orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.